Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan tugas untuk memenuhi undangan dari Polda Metro terkait dengan ahli. Ada 3 ahli yang kami hadirkan hari ini. Pertama adalah Prof. Din Samsudin. Beliau tidak bisa ikut podcast karena ada keperluan yang urgent. Yang kedua adalah Komjen Pol Ogro Suseno. Beliau hadir di sini, nanti kita melakukan podcast dialog hasil dari pemeriksaan ahli. Yang berikutnya ketiga budayawan Pak Muhammad Sobari. Beliau juga tadi menyampaikan keterangan ahlinya. Dan kami tadi dari pukul 10 on time ya, dibagi dalam 3 seksi. Yang pertama di Subdit Kamnek 1. Kebetulan yang satu itu adalah Pak Din Samsudin, Profesor Din Samsudin. Untuk Kamnek 3-nya itu adalah Pak Muhammad Sobari, dan terakhir Pak Jenderal itu adalah di Komjen Ogro Suseno, ada di unit 5-nya. Nah, tentu saja ini perlu pendalaman ya Pak Jenderal dan kemudian Pak Sobari. Nah, ada hal-hal yang tentu saja substansial, dan saya pikir yang non substansial perlu disampaikan. Bagaimana sungkannya misalkan penyidik terhadap yang diperiksa itu adalah seorang jenderal gitu kan. Tetapi tentu saja dalam pemeriksaan itu boleh sungkan, tetapi dalam substansi materialnya tetap harus kemudian tegas. Karena polisi itu adalah pelaksana undang-undang, baik undang-undang kepolisian, hukum pidana maupun hukum acara, maupun undang-undang ITE yang dipersangkakan kepada Rasulullah Rismon maupun Dr. Tifa. Tentu saja ini perlu kita eksplor bagaimana mungkin yang sederhananya pemeriksaan yang biasa dan kemudian pada akhirnya substansi. Mungkin Pak Komjen Pol Ogro Suseno terlebih dahulu karena beliau juga ada keperluan, lalu kita lanjutkan pada Begawan Muhammad Sobari. Silakan Pak Jenderal. Oke, supaya. Baik, terima kasih. Jadi saya menyampaikan kepada penyidik tadi, ada intinya perbuatan pidana yang dituduhkan atau ditersangkakan kepada 8 orang tadinya, atau mungkin dulunya awal 12 dan sekarang tinggal 6. Seharusnya perbuatan pidana itu para penegak hukum, khususnya penyidik, itu harus selalu kembali kepada azas-azas legalitas di hukum pidana, yaitu buku ke-1 ya. Jadi peristiwa pidana apa yang seharusnya mau dituduhkan kepada para terlapor yang akhirnya menjadi para tersangka di situ ya. Sebagai contoh, pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang lama ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, mengapa sampai dilaporkan ada terlapor di awal lebih dari 3 ya. Yang saya katakan tadi, yang dulu menjadi dari 12 menjadi 8 ya, sekarang menjadi 6 tersangka ya. Jadi pasal 310 dan 311 ini tidak ada sebagai delik aduan ya, itu tidak bisa dinyatakan tersangka atau terlapornya lebih dari 1. Pencemaran nama baik biasanya dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang ya. Itu harus secara eksplisit. Kenapa saya katakan demikian? Saya memberikan contoh di dalam pemeriksaan saya tadi, kasus perlindungan terhadap seorang wanita itu di KUHP yang lama itu pasalnya ada 16 pasal ya, dari pasal 284 sampai 299 KUHP ya. Jadi pasal pidana dalam pidana itu tidak bisa dianalogkan, karena penyidik harus membaca pasal 1 ya, ayat 1 buku ke-1 KUHP. Itu asas legalitas ya. Jadi tidak ada satu perbuatan pidana yang dapat dibayar kecuali ada ketentuan undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, tidak boleh dianalogikan perbuatan pidana di ya. Nah, kemudian yang kedua, selain pasal-pasal selain pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, juga
pasal yang dikatakan dengan penyertaan, ya, karena tidak bisa pasal 310 dan 311 KUHP tadi dilakukan secara bersama-sama, ya. Saya sampaikan, kalau sampai dibikin 2 klaster, di mana ada kata-kata klaster yang secara substansif disebutkan dengan pasal-pasal di dalam pasal KUHP, tidak ada. Kalau disebutkan 8 tersangka, siapa yang berperan sebagai pasal 55? Siapa yang berperan sebagai pasal 56? Tidak mudah menerapkan pasal seperti itu. Ya, sehingga dengan penyebutan laporan polisi dari awal saja itu sudah cacat hukum. Laporan polisi yang dibuat oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya, jadi kan ada 4 pelapor tuh. Itu menurut saya cacat hukum. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian pasal yang diterapkan selain KUHP juga ada Undang-Undang ITE, berarti itu pidana khusus. Nah, ini harus dikembalikan kepada pasal 63 KUHP buku ke-1 ayat 2. Kalau ada perbuatan pidana yang diatur dalam pidana umum dan pidana khusus, harus ditangani dengan pidana khususnya. Jadi tidak bisa digabung pasal 310, 311, kemudian ada pasal-pasal Undang-Undang ITE, 35, 32 dan sebagainya, itu tidak bisa digabung. Kemudian juga pasal 63 ayat 1 itu menyatakan kalau dalam suatu peristiwa pidana ada beberapa tindak pidana, itu juga tidak disebut nama pasalnya, harus disampaikan, harus ditersangkakan dengan pasal yang ancamannya terberat di situ. Ya. Misalnya seseorang memasuki rumah, kemudian merusak pintu, kemudian dia memperkosa, membunuh, mencuri dan sebagainya. Dicari mana yang terberat di situ, tidak bisa disebutkan pasalnya semua, seperti itu. Nah, pembelajaran seperti ini harus diketahui publik supaya ke depan nanti, ya, ada beberapa contoh selain kejadian di Polda Metro Jaya, juga ada di Polda lain yang mungkin saya juga akan hadir besok di sidang pengadilan juga. Ya. Jadi sekali lagi pasal yang menyatakan penyertaan juga tidak bisa masuk, kemudian perbarangan juga tidak bisa masuk. Jadi pasal yang saya katakan tidak bisa menjadi dasar untuk mempersangkakan para terlapor menjadi tersangka tadi adalah, saya ulangi lagi, pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP buku ke-1. Kemudian pasal 55 dan 56 juga sama KUHP. Kemudian pasal 63 ayat 1 dan ayat 2. Nah, kemudian yang berikutnya, dengan penghentian penyidikan terhadap saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis, itu penghentiannya harus jelas, bukan hanya bicara RJ SP3. Harus dilihat sesuai dengan KUHP yang lama, karena saya melihat peristiwa ini peristiwa dengan peristiwa sebelum KUHP yang baru dinyatakan berlaku 2 Januari 2026, ya. Nah, itu harus, yang pertama tidak cukup bukti. Yang kedua kalau salah bukan tidak pidana, misalnya administrasi atau perdata. Nah, yang ketiga ini yang sangat fatal dan vital. 1, lebis in idem. 2, kedaluarsa. 3, tersangka meninggal dunia. Nah, penghentian penyidikan Pak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, ya, itu sebenarnya sangat sulit untuk di SP3 kalau hanya bicara RJ, karena yang tersangkanya masih hidup. Kalau tersangkanya masih hidup, berarti semua harus dihentikan. Pelapor harus mencabut, Pak Jokowi dan kawan harus mencabut laporannya. Ya. Ini mungkin yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum ke depan. Dan yang terakhir, masalah klaster. Ya. Klaster tidak dikenal dalam hukum pidana. Hukum pidana hanya melihat pasal 55 dan 56 KUHP, Undang-Undang KUHP yang lama, ya, di situ. Jadi sekali lagi, untuk polisi Polri ke depan nanti menjelang tahun Indonesia Emas 2045, menurut saya jangan menganalogikan aturan-aturan pidana dalam undang-undang pidana, ya, dengan hal-hal yang tidak pernah secara eksplisit tersurat dalam undang-undang pidana. Itu saja yang saya sampaikan kepada para penyidik, ya. Dan saya sarankan
SP3 juga harus diberikan selain pada 2 orang kepada semuanya harus diberhentikan dengan SP3. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Jenderal Agus Suseno. Menarik karena ada 2 poin yang saya catat terkait dengan lex specialis derogat legi generalis. Ketika menggunakan undang-undang ITE, maka undang-undang yang general dan undang-undang hukum umum pidana KUHP itu kemudian akan hilang. Itu satu catatan. Yang kedua, tentu saja pada ketika bicara tentang hukum acara pidana yang baru, KUHP yang baru itu kan terkait obstruction justice dimunculkan. Sudah menjadi tadinya kan lebih kepada di manajemen penyidikan atau penyelidikan, tetapi kali ini dimasukkan dalam sebuah undang-undang. Tetapi harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu adalah perjanjian para pihaknya itu harus terpenuhi. Tadi Pak Jenderal menyatakan kalau hanya dari pelapor, tapi kemudian yang dilaporkan tidak membuat catatan permintaan maaf, tidak duduk sama-sama para pihak, maka dia tidak bisa. Dan kemudian yang kedua, berdasarkan proses penghentian pendidikan yang hanya 2 saja, padahal kasusnya adalah kasus yang sama, ini juga tidak bisa harus kemudian semuanya harus di SP3-kan. Yang terakhir adalah terkait dengan Bebiaruyah, Pak Jenderal. Bebiaruyah ini artinya semua disamaratakan. Padahal tadi beliau menyampaikan pasal 55, pasal 56, ada pelaku utama, ada yang turut serta, ada yang kemudian hanya mungkin tepuk tangan seperti itu, gambaran mudahnya. Nah, ujungnya adalah apakah kalau tadi Pak Jenderal bilang ini SP3, atau kemudian ini bolak-balik ke 18, P19, padahal ketentuan dalam hukum acara yang baru itu hanya sekali. Itu yang berlaku kemarin 2 Januari 2026. Terakhir, mungkin pertanyaan saya perlu dikonfirmasi pada Pak Jenderal, dalam hukum acara sebagai yang formil, tujuan positif, maka acara juga harus positif. Kalau bahasa agamanya, kalau bahasa hak bil batil, tidak boleh kemudian mencampurkan yang hak dengan yang batil. Tujuannya adalah terkait dengan materi pasalnya, tetapi due prosesnya juga harus benar. Gimana Pak Jenderal? Mungkin pertanyaan. Ya, saya tadi lupa menambahkan. Sebetulnya jawabannya tadi begini. Saya juga menyarankan pada saat pertama kali Pak Jokowi dan kemungkinan 3 orang yang melaporkan tadi kan berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Seharusnya itu digali sampai setuntas-tuntasnya oleh penyidik. Perbuatan real apa yang dikatakan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, setiap orang yang datang ke kantor polisi menyatakan, Pak, saya dicemarkan nama baik oleh si A, masa langsung dibikinkan laporan polisi, itu tidak bisa. Ya. Jadi sekali lagi, para pendamping Pak Jokowi seharusnya bisa memberikan masukan. Para penegak hukum atau penasihat hukum seperti itu. Jadi proses awal itu menentukan. Ya. Makanya sekarang saya berbangga, di luar yang saya sampaikan tadi di depan para penyidik, Polri kembali menghidupkan Pamapta. Nah, Pamapta inilah yang bisa menilai, bukan lagi SPKT yang seperti sekarang ini terjadi. Itu saja. Jadi prosesnya dari awal sekali lagi harus jelas secara eksplisit apa yang dikatakan dibunyikan dalam pasal-pasal di undang-undang tersebut, baik buku 1, buku kedua maupun buku ketiga KUHP. Terima kasih Jenderal. Inilah ahli yang kami hadirkan hari ini, Pak Komjen Pol Agus Suseno, yang tentu saja dapat kalau bahasa Pak Muhammad Sobari ada chance, dapat kemudian meringan. Kalau beliau bilang nggak gitu. Kalau Pak Sobari nanti, dia akan bilang ini saksi yang membebaskan. Jadi kita mengucapkan terima kasih pada Pak Jenderal terkait dengan keterangannya disampaikan di depan penyidik. Tentu saja kita berharap ini bisa meringankan, bahkan kalau versinya Pak Muhammad